Ini harusnya dapat base camp Pandawa, tapi base campnya penuh guys, jadi kita tumpah-tumpah sampai ke rumah warga. Dapat base campnya kayak gini, tapi emang kita sewa ini sih, sewa private room ya. Sewa private room, kamar mandi dalam, ya nggak salah sih. Kita dapetnya kontrakan guys. Sewa private room dapat private kontrakan coy. Ikannya. Oh. Serius ada ikannya. Lihat abang. Tapi itu umum di Jawa Barat. Apa? Soalnya dulu di kosan gue. Oh, di rumah juga. Oh. Jadi ini guys suasananya. Dapat satu kamar. Ini colokan nggak? Satu kamar. Halo. Kita dapat satu kamar. Ini kayak seperti numpang rumah warga ya. Literally numpang. Itu tembus ke rumah itu kayaknya. Tembus ke rumah yang punyanya. Ini tembus ke kandang ayam. Ketawa dia lagi tidur. Enggak ada. Nah, ini kita tidurnya begini. Dapat bantal, dapat selimut. Ini mah nggak perlu sewa sleeping bag juga udah aman ya, ada selimut ya. Iya makanya. Mas Farhan masih nyari sleeping bag tadi. Suhunya sih dibilang dingin, nggak dingin banget. Iya nggak terlalu. Kayak lagi apa? Nginep di apa namanya? Kayak lagi nginep di puncak kayak gitu. Ya puncak sih. Habis ini masuk vlog loh. Tolong jangan bikin habis lisius ilfil. Nanti membership berkurang. Udah lah guys, ini dia kalibrasi handphone. Udah. Oke, jam 4 kita mulai keluar dari BC. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali gue mendaki. Pernah sih Papandayan, cuma kayak yang benar-benar kayak gunung yang Asset Halter. Slebeu tim. Faiz. Ini pertama kali mendaki gunung yang masih asri ya. Kalau Papandayan kan ya udah benar-benar civilized banget ya. Gitu. Headlamp ada sih, cuma belum dipakai karena ini masih rumah warga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sih jam 3 cuma ya ngantuk banget jadi baru jam 4. Nggak apa-apa kalau jam 3 itu kan disuruhkannya 3 jam. Kayak cukup lama jadi spare time itu aja yang kita kurangi. Ini udah soang guys. OTW base camp. OTW base camp. OTW. Ini sebenarnya bukan base campnya sih, ini kayak rumah warga yang tadi gue ceritakan. Terus kita mau ke base camp aslinya buat makan. Karena kalau rumah warga kan nggak ada restorannya. Ini kita ke tempat luas dulu. Buat pengen pemanasan sih rencananya. Oke guys, bye. 4:10 udah ambil makan. Kita nggak lupa pemanasan, berdoa. Kita nanjak. Pengennya sih gue naik ojek, tapi yang lain tidak ingin naik ojek, jadi nggak apa-apa pulang aja. Oke guys, bismillah. Dengan headlamp gue yang segede apa namanya, cepol ibu-ibu pejabat ini. Ya, kakak. Bismillah. So how it looks like? Apparently mendaki subuh-subuh kayak gini lah, gelap. Tapi sangat, aduh cahayanya doang. Tapi sangat amat adem. Kemudian ada motor sih, tapi nggak sebanyak itu, mungkin karena subuh kali ya. Dan I expect ini tidak berdebu. Oh iya, ini walaupun musim panas, ternyata nggak tahu kata AA-nya udah 2 hari ini hujan dari jam 3 sore. Dan inilah penyebabnya, akibatnya tanahnya jadi becek. Tapi lembut sih. Ya, squishy. Tapi nggak tahu kalau akar ya. So far sih, insya Allah. Bismillah, kuat kakiku. Jam 5:19. Enggak, orang ngeliat. Ini lagi di pos. Iya. Oh, kalian nggak tahu? Lu nggak tahu? Job gue sama Dava. Ini di pos ojek, terus ada kayak saung gitu, dan kita sholat subuh, dan ini gue ngesut apa ya, nggak kelihatan apa-apa, jadi ya kira-kira gini, nggak ada. Ya sudah ya, kira-kira gini lah guys. Oh iya kan ada ini. Nih, ganteng-ganteng suka kia-kia. Tolong Hafiz Lisius jangan ilfil ya. Ini Masya Allah. Ini Mbak Tia lagi sholat. Ya, itulah kira-kira. 5:54, pelet beristri, pendaki lelet, bentar-bentar istirahat. Kita lagi makan. Makan beng-beng. Haus. Enggak amunisi.
Aku suka Kalau haco karena pas minum langsung seger. udah kali 1 botol 500 ml sama nih ngebang. Sama tadi BC roti. Sama mau tidur burger. Sama mau OTW BC spaghetti sama teh pucuk. Bye bye. Oke, sekitar pukul 6.05 sudah fully visible the track. Kita lanjut. Capek tapi tuh kayak capek tapi emang capek tapi kayak ya udahlah gitu. Makan, istirahat, minum, terus elektrolit gitu. Ya, gini nih guys, treknya guys. Ini katanya belum seberapa nih. Pos 1 ke pos 2. 3-4 mantap tuh. Yang panjang 2 ke 3 katanya habis ya. Iya. Tapi 3 ke 4 tuh enak banget katanya. 3 ke 4 yang paling. Tapi ini belum banyak akar sih. Kayak masih batu-batu. Tanah-tanah. Ya. Oke guys, bye. Ini gambaran pos 2 ke pos 3 guys. Oke, saya ambil jalur kanan aja. Hup. Nah. Kayak gini. Ini masih 2 ke 3 ya. Belum 3 ke 4. Gua doang yang kanan ini. Wih, Yaya menunggu tim lain yang lama banget nih. Aman bosku? Halo, halo. Halo, 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 hai. Yo, Fiskun, Untung Vibram, weh. Pernah belum sama kakak ke perahu? Sudah. Oh, tapi kalau kayak orang gunung tuh kayak repeat itu kayak biasa aja ya? Jujur kalau perahu aku worth it untuk pipit sih. Karena seseru itu. Iya, iya sih. Ramenya Tuh guys, tapi kayak nggak seramai ini juga nih. Oh ya? Aku ngerasa kayak bener. biasanya waktu itu. Oh iya. Pasti di bulan Juli aku ini naik. Enggak yang ngantri gitu-gitu. Jam berapa nih? 7.22 di warung 2 ke 3, tapi udah agak jauh dari 2. Tapi nggak tahu dekat atau nggak ke 3. Kita mau beli semangka. Inilah bentukan saya. Nah, ini teman-teman. Halo. Kita mau beli semangka dulu. Masih semangat? Semangka. Semangka. Semangat kalau makan semangka. Asal jangan cowok. Semangka. Cowok semangka. Green flag di luar, red flag di dalam. Anjay. Anjay. Menyalawi selebeo. Dan kita memutuskan untuk buka tikar sarapan di sini. Karena pos 3 takutnya rame. Kita membawa nasi bungkus. Ayo kita kurangi beban di punggung kita. Udah guling-guling. Guling dia. Enak ya? Enak. Naik. Lebih dekat. Iya sih. Udah enggak? Waktunya lebih cepat tapi nggak lebih dekat sih. Ini menu makannya. Telur ayam, sayur toge tahu. Sebenarnya harusnya 1 telur 1 ayam, tapi emang abangnya dibikin 2 kali, tahu dan telur dan ayam. Ini suasana kita makan. Halo. Ini Sultan yang merakyat bersama kita. Ini sepatu mahal. Dari mana sih? Istirahat toilet 8.45. Ini judulnya ngaretnya lama sih, banyak sih ngaretnya. 8.45 baru pos 3. Dan ini setelahnya yang katanya tanjakan tiada ampun ke pos 4. Dan itu memang kelihatan sih kayak tinggi banget, kayak so vertical. Ini kita mau bikin konten dulu. Jam 9 bilang ya, apa jam 8.45. 8.45. Kenapa dimundur-mundurin? Jadi lama. Oh, pakai 8.45 pos 3. Hore! Semangat!
Kencang sih. Aja di atas. Videoin Imam jatuh. Semangat kakak, jatuh. Imam video juga tuh. Enggak, maksudnya kan enggak ini videoin kan. Oh. Semangat kakak. Semangat. Yang ini mah Kamsi nih pasti semangat. Testimoni real guys, nggak dikasih ampun guys. 3 ke 4 tuh lihat. Tuh, tiba-tiba orang di atas, weh. Kalian mau tahu apa yang dibilang orang lutut, dengkul, ketemu dada. Tuh kayak gini guys. Hop, hop, hua, hua. Nah, nih, tuh, it's almost vertical. Ya gua aja sih yang norak tapi, ya. Lutungnya. Ini lutungnya nih berisik banget. Lutungnya. Lutuna. Gimana suasana libur sekolah? Allahu Akbar. Oh ini lebih ini ya. Oh ini ada jalan kecil. Jadi bisa pinter-pinter. Ini eyes on the track guys. Never alihkan pandanganmu. Untuk menjaga dan grip sepatu sangat bermain di sini. Jadi memilih jalur kanan. Ini kita memutar tapi tanah dan lebih landai. Tuh, lihat. Kayak gini coy. 3 ke 4. Wah. Gokil tuh. Lihat ke bawahnya. Wih. Gokil. Wih, lagi direkam nih, biar kelihatan keren. Wih, Biar kelihatan. keren banget kak. Siapa namanya? Halo, Apa rahasianya? namaku. Separah apa sakit hatinya? Ya. 10.37, pos 4 jam lebih, 4 jam 6 jam lebih. Hanya untuk sampai pos 4. Sekarang pakai masker karena di sini berdebu, medannya berdebu. Mudah-mudahan sih jam 11 sampai Surkon ya. Jadi ada 1 jam lah istirahat karena kayak maksimal banget, bukan maksimal banget ya. Kayak idealnya tuh jam 12 maksimal untuk kita turun. Jadi ini napas sama kaki udah nggak karuan ya. Tapi let's move on. Surkon di depan mata. Insyaallah. One more pause. Berapa lagi jaraknya itu ke alun-alun? Nggak kelihatan lagi. Udah bye guys. Ya gini-gini aja dari tadi. Tracknya 11.15 sudah mulai landai. Katanya sih kalau udah landai gini mau Surkon. Apakah benar? Aduh, kayak nemu jalan datar gitu kayak finally. Fix 7 jam sih, plus dikit ya, atau 7 jam lah taruh lah. Karena tadi mungkin banyak konten. Halo. Kalau tanpa konten mungkin 7 jam ya. Ya hitung lah. Konten ngasih energi nggak sih? Konten ngasih energi, betul. Semangat kita. Betul. Iya, kalau konten mana tahu lebih lama kan. Iya, lebih depresi. Jadi ya, estimasi 7 plus ya guys. Tergantung sumber energi kalian. Sumpah dikasih landai gini langsung enak banget. Ya ampun, walaupun batu-batu tapi kayak Iya kan. so grateful. Jalan landai punya apa nggak yang bentar guys. Agak lama juga namanya batu-batu juga ini. Ngapa taruh batu-batu ini sini? Mungkin biar tanahnya nggak lembek dak. Iya betul. Gila. Besok fix pijit sini. Panggil refleksi ke rumah sini. Ada langganan ya? Pakai online. Aku udah siap. Ya kok kamu nanya lagi sih?
Lo masih jauh juga. Masih jauh juga guys. Bye bye. Apakah ini guys seperti yang terlihat di YouTube? Sepertinya iya. Oh iya nih. Vegetasinya makin Apa? vegetasinya Makin terbuka. 1119 HR 114. Langkahnya 5.898, 5.900, 6.000 lah. Cuma 6.000 padahal. Keren aja. Yeay. Alhamdulillah. Finally I'm here. Terus kayak gue harus memikirkan tenaga gue untuk pulang. Tapi mau ngecamp ya capek juga bawa kurir bawa carrier. Jadi sosinya adalah OT guys, atau kayak porter. Hebat sih orang yang pakai carrier nih. Wah, kabut. Kakak Dea. Mas Apes mana Mas Apes? Kan sampai Lihat penunggu pincang kakinya soalnya. Wah, full kabut. Oh, finally. Insyaallah. Nyampe guys. Gue bisa naik surken guys, bisa naik gunung guys, walaupun nggak ke puncak sih. Insyaallah. Kita mengikuti Babang Tampan. Hafiz, gelar di situ. Boleh. Tapi itu nggak cekukan nggak? Depan lu. Tuh, cekukan ke depan. Wah, enak banget cuacanya. Panas tapi dingin. Hai guys. Surken. Jadi, coba kita tanya pemula, gimana rasanya, apakah capeknya hilang? Enggak, masih kurang. Masih kurang ya. Kalau tanya yang udah pro nih, udah kerinjani, gimana Kak? Capeknya apakah berkurang setelah sampai di sini? belum istirahat. Oh, belum istirahat ya. Jadi tidak instan berkurang ya capeknya ya. Tapi ya indah sih. Seindah wajahku ya. Jam 13.26. Turun bindeng ya gue ya? Ya bindeng. Bindeng. 13.26 turun. Posisi dengkul udah lumayan ya terasa. Halo. Gak ada footage balik. Gue ada di rumah. Ini H+1 jam 7 malam. Gue syuting untuk merecall lagi ya memorinya supaya terekam di sini di vlog. Jadi pas perjalanan berangkat, pas udah mau nyampe Surken, itu posisi lutut kiri di sebelah kiri, jadi di sisi luar tubuh itu kayak agak rasa pedes gitu, tapi gue pikir itu rasa sakit yang normal aja gitu. Akhirnya di Surken gue nggak banyak konten, cukup foto beberapa kali dan yang foto grup, kemudian makan, terus istirahat sih, duduk gitu, walaupun nggak nyampe yang tidur terbahan gitu. Nah pas jalan turun itu gue ngerasa wah ini berasa nih gitu, tapi saat itu gue nggak nganggep it would be something big gitu. Ya udah rasa sakit aja, memang sakit biasa gitu, tapi qadarullah sakitnya itu yang setiap gerakan menekuk itu sakit, setiap pembuka itu sakit lagi. Jadi kayak ada sebuah titik dimana ketika titik itu dilewatin plek sakit gitu. Nah yang namanya turun gunung atau naik gunung atau jalan dengan incline yang miring, pasti gerakan menekuk sampai sekian derajat itu nggak bisa dihindari. Akhirnya perjalanan pulang gue jadi sangat amat terhambat dan so painful gitu. Apalagi considering trek di Gunung Gede Evia Putri itu kan dari pos 1 ke pos 3 kayak masih nanjak yang
lumayan lah gitu, maksudnya nggak yang ekstrim. 3 ke 4 yang ekstrim bagi gue pemula gitu. Nah, it means ketika kita jalan pulang itu kan di opposite, kita melewati ekstrim dulu. Dan ya apalagi kalau di trek turun itu kan pas nanjak itu pendakian camping mulai naik, dan itu macet karena kan Sabtu kan, orang camping itu kan Sabtu Minggu gitu, macet. Jadi kita terpaksa ambil jalur lain, dimana jalur lain itu lebih tidak terbentuk lagi, maksudnya pijakan-pijakannya gitu. Akhirnya ya gue turun dengan pace yang sangat amat lambat, dan juga rasa sakit yang setiap langkahnya itu sakit gitu. Dan saat turun tuh gue belum menemukan pola gitu, apa sih yang men-trigger rasa sakit itu. Akhirnya ya gue turun gak karu-karuan gitu, jatuh-jatuh kepleset, dan tiap bentar kayak berhenti, tapi berhentinya itu paling cuma kayak beberapa detik aja, karena di belakang kan orang nungguin. Ini jalur unofficial, bukan unofficial juga ya, ini jalur lain lah gitu yang sempit. Jadi orang yang di belakang nunggu, yaudah gue maksain diri gue sampai akhirnya setelah berlama-lama sakit, gue turun untuk mengeleskan tisu kebas yang gue pertama kali nyoba, dan ternyata tidak ngefek. Turun lagi, gue ngolesin sebuah krim untuk anti nyeri, nggak kerasa juga akhirnya gue terpaksa minum obat anti nyeri gue. Dan namanya anti nyeri kan nggak magic yang langsung preng gitu. Dan juga anti nyeri itu harus didukung dengan istirahat gitu. Percuma kalau minum anti nyeri tapi masih melakukan aktivitas yang ekstrim gitu. Ya akhirnya nggak terlalu ngefek, tapi yang bikin efek adalah gue mempelajari itu polanya sakitnya kalau apa. Oh, kalau kaki ditekuk, harinya gue kayak harus memfiksasi posisi dengkul gue biar nggak nekuk gitu, jadi lurus gitu. Tapi kan usaha-usahanya kita fiksasi tetap nggak bisa full lurus terus, jadi ya masih ada ketekuk-tekuknya, tapi gue bisa minimalisir gitu. Nah, dari pos 4 ke pos 3 itu udah terlewati, yang benar-benar lama banget, kayak gue sampai nggak ngitung lagi, lupa pokoknya lama banget. Kalau nggak salah setara durasi naik deh, apa kurang dikit gitu ya. Harusnya kan jauh ya, minimal 2/3-nya lah gitu. Tapi yang terjadi adalah begitu, karena gue nahan sakit. Di pos 3 itu gue udah kayak, karena saat di base camp udah dikasih tau kalau mau evakuasi itu bilangan apa di pos 3 gitu. Kalau nggak ya temennya perwakilan ada yang turun ke base camp, nanti dikasih tahu titiknya dan gue nunggu gitu lah pokoknya. Gue udah overthinking banget saat itu, udah jam 3-an udah, dan katanya udah jam 2:30, dan kata abang base campnya itu di sini lagi hujan terus, dan hujannya itu jam 3, jadi dia ngasih patokan kalau bisa jam 3 itu udah mendekat gitu. Karena kan kalau turun lagi hujan itu repot, dan mostly kita adalah pemula. Di situ yang nungguin gue 4 orang, 3-nya pengen pace yang lebih cepat, jadi mereka duluan, dan gue rombongan belakang 5 orang dengan 1 experience gitu. Nah, gue udah di pos 3 itu, udah nyampe pos 3 akhirnya. Terus gue kayak, dan pas lagi sholat itu udah ada gemericik air, gue kayak aduh mau hujan nih gitu, udah takut ketemu gelap, takut ketemu hujan. Akhirnya karena gue gak enak sama teman-teman ya, gue bilang gue evakuasi aja gitu. Terus teman-teman kayak kenapa gitu, ini evakuasi karena cuma takut, maksudnya faktor pendakian ya, kayak takut gelap, takut hujan, atau memang lu udah gak kuat gitu. Terus ya gue jawab takutnya di kalian gitu. Kalau gue sendiri ya akan thankful, kalau enak banget kayaknya kalau rasanya kalau dievakuasi, tapi gue pikir evakuasi juga bakal lebih serem ya gitu, dan digendong gitu kayaknya gimana gitu. Dan akhirnya teman-teman gue kayak nggak usah gitu, kita temenin kok, kita temenin gitu. Dan gue pengen menghargai etikat baik mereka yakin sama gue yang udah sepincang itu, dan mereka masih yakin untuk mau menemani gue, dan gue I didn't wanna betray their trust. Akhirnya ya gue putuskan untuk lanjut. Jadi dengan tergopoh-gopoh gue turun dari Surken ke pos ojek, itu memakan waktu 4,5 jam. Dari terus itu tas gue dibawain sama temen gue benar-benar kayak raja di sana. Tas dibawain, terus kayak ditawarin mau pakai 2 trekking pole nggak gitu. Terus disentering juga, pokoknya gimana biar gue nyaman gitu. Gue saat itu merasanya tuh kayak nggak enak, dan kayak it sucks ya ketika lo berada di posisi ketika lo dikasihanin gitu. Tapi gue saat itu memang kasihan banget gitu, gue jalan itu pincang, dan itu pengalaman banget lah. Dan di akhir gue baru mikir kalau jangan berpikir kalau kita tuh bikin macet gitu, karena selagi jalur masih luas, kalau memang orang nggak betah sama pace kita, orang pasti akan nyalip gitu. The fact that orang ikut kita di belakang masih menunggu, berarti memang yang namanya apalagi jalur turun itu pasti ada aja lah 1-2 orang yang cedera gitu, atau ada faktor satu dan lainnya lah gitu. Jadi yang ngikutin gue di belakang ya yang cedera juga gitu. Ternyata gue baru tahu di akhir. Jadi ya, terus juga temen gue tuh jadi sampai bikin formasi gitu, 2 di belakang, 2 di depan. Yang 2 di depan jadi kayak apa namanya, yang mencoba jalur dulu, testing, terus kayak licin, jadi gue bisa lebih hati-hati. Pokoknya terima kasih banget untuk temen gue yang udah setia menemani, dan ini jadi pengalaman gue apa ya, pertama kali coba naik gunung, yang gunung beneran yang banyak yang bilang bukan buat pemula, tapi alhamdulillah I made it walaupun ngerepotin banyak orang. Ya udah gitu aja, semoga gue nggak kapok
Tapi kalau dalam waktu dekat ini sih tanya nggak sih, nggak nyari yang ekstrim kayak gini. Kayak kalau bisa gue cari patokan lebih ekstrim dari ini atau enggak. Kalau lebih santai gue oke, tapi kalau lebih ekstrim belum. Oke, sekian, bye.